Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Habis rohmi sadri wa yassir amri khalaqatan min lisani yafqahu. Baik, pada hari ini kita akan kuliah materi Microsoft Word. Mungkin yang di sini cukup udah sering familiar ya, karena rata-rata mahasiswa weekend itu bekerja semua. Tuh, pasti familiar dengan yang namanya Microsoft Word. Tapi tetap dimasukkan karena sesuai dengan kurikulum yang sudah disusun oleh prodi itu. Mungkin di sini ada yang belum familiar. Mari kita belajar bersama-sama. Microsoft Word. Oh ya, share-nya terlihat ya? Terlihat tidak? Terlihat Ustaz. Materinya aman ya, terlihat. Baik, Microsoft Word merupakan salah satu program olah kata sangat populer yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang mana Microsoft ini ada banyak, ada yang Excel, PowerPoint, ada Outlook, ada Power Visio, ada database, banyak sekali. Salah satunya yaitu Microsoft. Program ini atau aplikasi ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk membuat suatu dokumen, mengedit suatu dokumen, menyimpan dokumen dalam bentuk teks, kata gitu ya, dengan berbagai fitur dan alat bantu yang memudahkan proses pengelolaan kata. Aplikasi ini sering digunakan untuk membuat berbagai jenis dokumen, baik seperti laporan, surat, esai, dan bahkan brosur. Pasti nanti sebagai mahasiswa untuk membuat tugas akhir atau mungkin penelitian, jurnal, jurnal, jurnal 1, jurnal 2, pasti menggunakan Microsoft Word. Ya, masih banyak lagi kata kayak dari Linux itu ada LibreOffice, ada kalau juga WPS, ada juga dokumen dari Apple tuh apa ya? Nggak pernah pakai si Apple. Untuk memulai Microsoft Word bisa dari klik start atau kita arahkan kursor gitu ya di kiri bawah, biasanya startnya tuliskan Word, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada pada materi. Itu ada kotak yang berwarna merah, yang mana ini merupakan pilihan template untuk membuat dokumen. Bisa blank dokumen atau mungkin sudah ada dokumen atau sudah ada template, bisa kita klik more template. Selanjutnya di kotak merah bawahnya itu berisi nama file yang pernah kita buat. Ini tentunya dengan berbedaan versi, beda-beda ya tampilannya ya. Kalau di 2013 apa ya? Saya menggunakan 2019 ini. 2013 itu eh, yang file-file yang pernah kita buat itu posisinya di kiri. Dan template-nya itu full untuk di sini. Pilihan template-nya. Ya, sama saja ini, hanya berbeda tata letak. Kalau kita pilih blank dokumen, nah ini ya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti di situ ada kotak-kotak merah ini. Dan keterangan gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 1 itu merupakan quick access, yang mana merupakan tombol yang berisi menu
menu simpan, menu undo, menu redo. Kita juga dapat menambahkan menu-menu yang tampil sesuai keinginan. Kita klik, terus nanti di situ kita ada pilihan centang. Kalau selanjutnya itu ada yang nomor 2, judul dokumen berupa atau berisi semua perintah yang mungkin yang kita perlukan dalam di menu bar ini ya, melakukan tugas-tugas umum di Word, di mana masing-masing tab akan ada beberapa kelompok perintah banyak ya, ada layout, ada home, ada insert, ada reference dan lain. Selanjutnya yang nomor 4 itu adalah ribbon menu. Menu ini berupa kumpulan tombol dan grup-grup perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Di dalam menu bar itu ada ribbon menu. Selanjutnya ada ikon kendali berupa perintah minimize untuk mengecilkan dokumen kita, maximize untuk membesarkan, dan close untuk menutup apabila kita sudah selesai melakukan editing. Selanjutnya, kalau kita klik tanda panah ke kiri atau backstage gitu ya, ini merupakan tampilan backstage yang digambar pada kiri ini atau kanan ya, di kiri sepertinya. Tampilan backstage menampilkan pilihan untuk menyimpan, membuka, mencatat, dan berbagai dokumen. Untuk mengaksesnya, kita bisa klik file, klik tab file pada menu bar, nanti akan muncul. Yang mana isinya ada yaitu Word. Kalau kita klik tanda panah nanti akan kembali ke lembar kerja kita. Kemudian ada home, merupakan tampilan berisi tampilan setiap pertama kali kita mengakses menu backstage, nanti akan pertama kali muncul. Kemudian di situ ada new. Ini misal kita ingin membuat dokumen baru, dokumen kosong yang baru. Atau bisa juga kita pilih sesuai template. Atau kalau di keyboard kita bisa klik new, klik end. Kemudian open, kita bisa membuka dokumen yang pernah kita simpan atau sudah kita punya berupa yang ada pada komputer. Selanjutnya di situ ada info, berisi informasi tentang dokumen yang saat ini juga mungkin. Kemudian ada save dan save as, yang mana si save dan save as ini untuk menyimpan dokumen ke komputer. Save ya hanya save. Kalau kita pilih save as, nanti kita bisa menyimpan atau menduplikasi file Word menjadi PDF mungkin yang sering saya gunakan, sangat membantu sekali kalau untuk pelaporan. Karena yang diminta harus PDF. Itu bisa gunakan save as. Kemudian simpan, sesuaikan dengan nama, kita simpan di dalam komputer. Selanjutnya yaitu ada print, di mana print ini kita dapat mengubah pengaturan pencetakan dan mencetak buku kerja atau lembar kerja. Atau bisa juga kita preview untuk melihat dokumen nanti pasca kita ingin mencetak dokumen, misalnya ada terpotong tidak atau sesuai tidak, kita cetak. Ada menu print preview-nya di situ. Selanjutnya itu ada share, di mana kita dapat mengundang orang lain untuk melihat atau mungkin berkolaborasi berdasarkan yang dikerjakan. Selanjutnya ada export. Di sini kita dapat mengakses dokumen menjadi file dengan format lain seperti PDF dan lain sebagainya.
Selanjutnya itu ada close. Di sini ada juga close yang mana bisa kita gunakan untuk menutup lembar kerja kita. Kemudian yang di bawah sendiri itu ada account, di mana ini dapat kita gunakan untuk mengakses informasi akun Microsoft yang kita punya. Biasanya kalau komputer atau laptop yang sekarang udah satu laptop satu account gitu. Kita bisa mengakses di situ. Kita bisa menyimpan di OneDrive, bisa kita ingin berkolaborasi dengan orang lain atau menyimpan di drive di awan gitu ya. Bisa kita akses di mana saja. Nanti tinggal login saja menggunakan akun Microsoft. Bisa juga kita gunakan untuk mengubah tema dan latar belakang dan keluar dari account. Ya, kalau setelah mengedit gitu punya teman ya mau logout aja supaya tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Selanjutnya itu ada option di mana kita dapat mengubah berbagai pilihan buat misalnya kita ingin pengaturan ejaan, pemeriksaan tata bahasa, pengaturan auto recovery, dan preferensi bahasa. Di situ isinya pengaturan-pengaturan. Oke, selanjutnya di sini ada kembali lagi ya di lembar kerja. Kalau kita perhatikan di situ ada menu home. Menu home ini berisi tentang yang pertama ada clipboard. Clipboard ini di situ ada paste ditampilkan dalam bentuk dokumen. Di mana fungsinya ini menempatkan tulisan atau gambar yang telah kita salin sebelumnya. Ini pastenya dapat juga kita akses dengan menggunakan shortcut yaitu dengan menekan tombol kontrol dulu kemudian P. Selanjutnya ada cut di mana fungsinya ini memindahkan objek baik itu berupa tulisan atau gambar di tempat lain dalam dokumen. Kemudian ada copy yang digunakan untuk menyalin objek berupa tulisan atau gambar. Nah, gitu. Dengan tombol Ctrl C secara bersama. Ctrl C, kemudian bisa kita Ctrl V. Atau misalnya kita ingin memindahkan objek, kita bisa Ctrl X untuk cut, gitu ya. Kemudian Ctrl V untuk menaruh objek. Selanjutnya yaitu masih di clipboard ada format Painter. Nah, ini sering digunakan untuk menyamakan format sebuah paragraf dengan format paragraf lainnya. Bisa juga number dengan number lainnya. So, formatnya menggunakan spasi satu, tapi bawahnya tidak, gitu kan. Samakan dengan format Painter. Caranya bagaimana? Bisa kita dengan blok paragraf yang akan disalin, kemudian kita klik format Painter, atau dengan tekan tombol Ctrl Shift plus C secara bersamaan pada paragraf yang akan disalin formatnya, kemudian tekan tombol Ctrl Shift V pada paragraf yang akan disamakan formatnya. Masih di menu home, dan di situ ada font. Saya lagi tarik. Yang pertama yaitu bentuk tulisan dan roman. Di sini
sekaligus body. Di sini merupakan jenis tulisan yang dapat ditentukan dengan bentuk tulisan yang bisa ya, tahu kan? Dan masih banyak lagi, puluhan bahkan. Terus sampingnya ada ukuran teks yang mana dapat kita perbesar atau kita kecil sesuai kebutuhan. Misalnya judul dokumen 14, kemudian isi dokumennya 12, kita gunakan caranya dengan memilih ukuran teks dengan blok gitu ya. Kita ganti ukuran. Selanjutnya itu ada icon A gitu. Ke atas, ini ke bawah. Di mana ini digunakan untuk membuat tulisan menjadi lebih besar atau lebih kecil satu ukuran. Dan dapat menggunakan menu dengan besar dan kecil yang ada pada font. Font. Cara tepatnya, kalau nggak mau mengganti secara manual. Selanjutnya ada pengaturan format. Pengaturan format yang telah dilakukan dapat dikembalikan seperti semula dengan memilih clear format. Ada font paling kanan. Formatnya juga kita sesuaikan dengan sebelumnya, tapi kayaknya kurang hanya yang gunakan clear format. Kemudian di sini ada B tebal dan garis miring, ya. U garis bawah. Ini fungsinya kalau yang B ini kita bold untuk menjadi tebal, pilih dulu kalimatnya dan klik bold atau saya ingin buat miring. Kalau dalam penelitian itu istilah asing harus menggunakan miring. Kita blok istilah asingnya, kemudian kita klik I yang miring ini atau italic, dia akan menjadi tulisan miring. Dan ada U garis bawah atau diberi garis bawah gitu ya, gampang. Sama dengan cara yang sebelumnya, di blok dulu yang ingin diberi garis bawah, kemudian klik ikonnya yang kita ingin. Masih dalam kelompok font, itu ada ABC tapi ada coret tengah, kemudian yang digunakan untuk format yang memiliki garis tengahnya, seperti tulisan ada coret. Kemudian selanjutnya untuk membuat tulisan menjadi subscript atau superscript dapat dipilih. Nah, ini biasanya digunakan untuk misalnya ada matematikanya ya di dalam penelitian. Hitungannya bisa menggunakan fungsi yang ada script atau menu script. Selanjutnya di sini ada A besar, A kecil dalam gambarnya. Tulisan yang dapat juga dilakukan modifikasi seperti membuat huruf menjadi huruf kecil atau lowercase, membuat huruf menjadi besar uppercase, atau membuat huruf awal dari kata menjadi huruf besar, huruf awalnya besar gitu. Seperti contoh kata kapitalis word biasanya digunakan untuk nama, tidak cuma
ini I-nya besar, tanya besar. Kita bisa menggunakan selanjutnya ini ada pewarnaan color untuk melakukan pewarnaan pada hanya bisa juga digunakan untuk membuat efek teks dan tipografi dalam font. Dan masih banyak lagi. Masih di menu bar home gitu, di tab paragraf. Di sini ada untuk membuat penomoran atau bullet and numbering. Kemudian list. Ini ada satu, kemudian satu, 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 dua, tiga. Itu multi level list. Kita menggunakan fitur ini sangat sering, mungkin sering ya digunakan dalam tugas akhir, laporan tugas akhir. Kemudian di sini ada menu untuk penambah atau pengurangan index level. Hanya tab-tab menjorok ke kanan atau menjorok ke kiri, kelebihan bisa menggunakan increase indent atau decrease indent. Bisa juga kita gunakan fungsi sort yang gambar ini untuk pengurutan huruf secara alfabet atau pengurutan sesuai dengan angka. Bisa menggunakan fungsi. Kemudian kita juga bisa menampilkan tanda paragraf, fungsi urut, atau format simbol yang tersembunyi dapat digunakan di menu show hide. Selanjutnya yang bawahnya ini ada perataan kalimat. Di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Kemudian di sini untuk spasinya, untuk melakukan pengaturan spasi antar baris teks atau antar paragraf menggunakan fungsi yang sampingnya perataan. Kalau nggak salah di script itu spasinya 2. So, table-nya itu 1. Selanjutnya ada menu untuk mengubah warna di belakang teks atau tanda apa ya ini, tanda kayak jempol ke bawah ya. Kita bisa gunakan itu untuk mengubah warna di belakang teks. Jadi kalau yang angka tadi yang di font, angka di pewarnaan yang warna merah itu kok angka sih, alfabet ya, kalimat. Kalau yang ini latar belakangnya. Selanjutnya di sini ada border, misalnya digunakan untuk memberikan garis tepi atau menghilangkan table, menghilangkan garis di tablenya. Menghapus batas pada table sesuai dengan pilihan. Misalnya hanya atas saja atau tidak ada sama sekali atau tengah saja, bisa kita pilih sesuai dengan keinginan. Selanjutnya masih di tab home, panjang di tab home. Kita dapat melakukan pengaturan format tulisan judul dan subjudul dengan menggunakan menu style. Ini menu style ini biasanya digunakan kalau
kita ingin membuat otomatis daftar daftar isi. Dan di halaman 5 itu ada pendahuluan, terus ada A, latar belakang, kemudian halaman 6-nya B, rumusan masalah, atau seterusnya kita bisa gunakan. Jika menggunakan fungsi ini, konsisten ya, nanti di daftar isi kita bisa otomatis menampilkan sesuai dengan yang kita buat. Pun itu kalau ada perubahan kita tinggal update. Jadi otomatis gitu. Jadi kalau orang lain melihat penelitian kita membantu kita dalam bentuk Word, baik Word maupun PDF, pertama kali lihat adalah daftar pusat. Saya mau lihat penelitian, jadi di halaman 30 misalnya, atau di halaman 100 sekian. Nah, kalau begitu kan scrollnya capek ya. Harus di halaman 100. Nah, kalau menggunakan fungsi style ini, tinggal klik saja yang ingin kita lihat. Di 150, kita klik 50, nanti akan langsung lompat ke halaman 100. Fungsi style ini. Atau misalnya dalam forum ya, juga Mas, Mbak, tolong saya ingin lihat hasil penelitian. Nanti kita lari ke dalam si, kita klik. Jadi terkesan profesional. Jadi nggak menghabiskan waktu untuk scroll mana ya, gimana ya, halaman berapa ya. Kita hanya tinggal lihat di daftar isinya saja. Itu style. Kemudian editing. Editing itu berarti di sini sesuai dengan gambar ini. Menu editing dapat digunakan ketika ingin melakukan kegiatan berupa mencari kata tertentu dengan menggunakan menu find, atau bisa kita tombol tombolnya itu Ctrl F find. Kita ketikkan yang ingin kita cari, mengganti kata tertentu. Misalnya kita ingin mengganti kalimat yang harusnya huruf depannya gede tapi kita kecil, kita bisa menggunakan fungsi find and replace. Kita cari dulu find, misalnya kan sekolah. Sekolah itu harusnya gede depannya S-nya. Tapi kalau kita baca satu-satu kan capek. Kita bisa gunakan fungsi find, Ctrl F, sekolah. Kemudian replace-nya kita buat sekolah juga, tulisan sekolah, tapi S-nya bisa kemudian kita enter. Ya, akan secara otomatis mengganti kalimat atau kata sekolah yang depan menjadi. Oke, selanjutnya masuk ke menu insert. Menu insert ini ada packs. Menu packs ini menyediakan beberapa fasilitas seperti untuk membuat halaman kosong seperti cursor, seperti blank page, kursor ya ini, dan menuju halaman berikutnya. Ini biasanya sering digunakan untuk halaman awalnya portrait mungkin ya. Halaman setelahnya landscape, kita bisa menggunakan teks supaya formatnya menjadi yang satu landscape, yang satu portrait. Selanjutnya di sampingnya itu ada table, di mana menu tabel ini digunakan untuk menciptakan table. Dan ada beberapa pilihan dalam kalau kita klik table, ada number of column, keterangannya,
Number of column ini digunakan untuk menunjukkan jumlah kolom pada tabel. Kemudian number of row, berapa jumlah baris yang ada pada tabel. Di sini ada auto fit, digunakan untuk menentukan lebar kolom. Selanjutnya satunya column width untuk menentukan menyamakan seluruh lebar pada kolom tabel. Ya. Atau biasanya otomatis. Selanjutnya auto fit to contents untuk membuat tabel memiliki lebar yang sama dengan isi dari kolom. Auto fit to window untuk tabel memiliki lebar sama dengan lebar dokumen yang kita miliki. Otomatis. Masih di insert itu ada illustration. Illustration itu sampingnya ya, nanti kita akan menjelaskan sampai yang perlunya saja. Illustration. Illustration ini ada beberapa fungsi, yaitu picture. Ini untuk menambahkan suatu gambar pada dokumen yang kita kerjakan dengan cara mengklik gambar dan kita cari pada komputer kita. Atau misal gambarnya dalam bentuk kita simpannya online, kita fungsikan menambahkan gambar pada dokumen yang diambil di internet. Kemudian ada untuk menyediakan beberapa bentuk objek yang dapat ditambahkan pada dokumen. Kalau nggak salah ini ada kotak, ada olive ya, kami. Kemudian ada smart apps, ini menyediakan beberapa bentuk objek berupa bagian yang tervisualisasi untuk mengkomunikasikan informasi atau tuntutan penelitian. Ini di bab 2 nih. Bagian yang disediakan berupa list, proses, cycle, hierarki, relationship, matrix, dan piramid. Misalnya proses penelitian ya kita. Pertama pengumpulan dokumen, kemudian wawancara, olah data, hasil penelitian. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada chart, yang mana fungsinya untuk membuat bagian yang datanya berasal data Excel yang tertanam. Misalnya penelitian kita ada angka-angkanya nih. Nah, kalau mensajikan dalam bentuk tulisan ya bosankan. Kita bisa menggunakan fungsi chart. Berdasarkan data yang sudah kita olah, kita tampilkan dalam ini loh grafiknya, atau ini loh diagram lingkarannya, atau ini loh diagram, misalnya menggunakan diagram batang dengan yang kita ini. Kemudian ada screenshot, ini ada beberapa juga itu di versi Office Word. Screenshot ini berfungsi untuk menyisipkan gambar snapshot dari jendela yang dibuka di desktop Anda ke dalam buku. Oh, screenshot bisa juga. Screen. Masih di insert, di situ ada link. Ada beberapa fungsi, yaitu ada link. Itu bisa membuat rujukan dokumen atau file lain jika kita menghubungkan ke website. Di sini misalnya ke website Unisula atau ke sekolah atau misalnya di penelitian kita. Maka bisa kita ketikkan http www atau dan lain sebagainya. Kemudian kita tekan kontrol
Terus klik, teksnya akan langsung membuka browser dan membuka alamat tersebut. Kemudian di sini ada bookmark, membuat atau bisa kita gunakan untuk melompat ke halaman tertentu pada dokumen. Bookmark ini akan bekerja sama dengan si hyperlink. Fungsi berikutnya cross reference, yang mana bisa kita gunakan untuk membuat referensi ke bagian lain. Dan menu selanjutnya nggak kalah penting, ini ada header and footer. Menu ini menyediakan pembuatan misalnya pop, kepala surat dengan menu header, atau dengan footer surat, dan penomoran halaman jika menggunakan menu page number. Di header sendiri memiliki beberapa pilihan format. Hanya ada header dan menu untuk menghapus header. Si footer sama dengan si header, ada juga fungsi-fungsinya. Kita ingin melakukan editing dan untuk selanjutnya yaitu penomoran halaman atau page number. Sangat penting ya kalau kita ingin membuat tugas akhir, itu harus ada page number-nya. Misalnya di halaman judul, nah numbernya itu di bawah tengah gitu. Jadi kita bisa menggunakan footer rata tengah gitu. Dan halaman isi, halaman konten itu di kanan atas misalnya, berarti kita menggunakan header. Kita gunakan rata kanan. Ya kurang lebih seperti penggunaan si header. Masuk ke menu layout. Menu layout ada page setup, paragraf, dan arrange. Page setup ini untuk menentukan pengaturan halaman. Halaman antar margin. Antara lain margin gitu ya maksudnya. Margin, terus retensi, misalnya ini yang foto landscape tadi, ukuran kertas itu ada size atau jumlah kolom, pemisahan pemisahan halaman dan nomor baris. Si margin ini dapat kita gunakan untuk mengatur batas tepi halaman. Misalnya kalau di tugas akhir itu batas tepi atas itu 2 mungkin ya, atau 3 gitu. Bisa kita atur. Atas 3 tepi halamannya, kanannya 3, bawahnya 3, kirinya 4. Kita bisa menggunakan si margin untuk. Selanjutnya orientation, di mana pengaturan ini digunakan untuk posisi kertas berupa portrait atau landscape. Ya, kalau landscape ini dalam bentuk table gitu. Kalau table portrait itu kan sangat numpuk, biasanya menggunakan landscape. Contohnya mungkin penelitian terdahulu, kita sajikan penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Itu dokumennya, penelitiannya, metodenya. Kita bisa menyajikan dalam bentuk. Selanjutnya ada size. Ini untuk menentukan ukuran kertas yang ingin kita gunakan pada Microsoft Word. Di sini size di sini ada A4, ada letter, ada A5, ada F4 dan lain sebagainya. Biasanya sih A4, kita tinggal klik A4 saja. Kalau kasusnya tidak akhir. Pada page setup juga ada bricks.
Disk ini digunakan untuk loncat ke bagian tertentu pada dokumen, yang mana dengan menu breaks ini kita dapat menuju ke halaman ke kolom selanjutnya dan sebagainya. Selanjutnya ada columns. Ini biasanya terlihat pada jurnal. Dokumen dapat dijadikan berbentuk kolom. Satu lembar kerja dapat menjadi banyak kolom. Satu lembar kerja ini kita ingin menampilkan datanya, menyajikannya dalam bentuk kolom. Sini ada 2, ada 3, ada 4. Masuk ke tab menu reference. Yang pertama yaitu ada table of content. Table of content. Menu ini berfungsi untuk membuat daftar isi dari dokumen yang bersangkutan. Nah, tadi kalau kita menggunakan style pada tab menu home, nanti daftar isinya kita bisa gunakan table of content. Nah, ini ya. Yang stylenya tadi judul 1, judul 2 kalau nggak salah. Menu ini akan otomatis membaca pengaturan tersebut, jadikannya daftar isi. Kalau table of content-nya membuat daftar isi, kalau add text ini menu yang digunakan untuk menambahkan paragraf tertentu ke dalam daftar isi. Kemudian bisa misalnya ada perubahan di konten kita, isi penelitian kita yang sudah ada daftar isinya menggunakan table of content, kita tinggal klik update table. Kita gunakan untuk memperbarui daftar isi apabila terjadi penambahan atau pengurangan dari isi dokumen. Masih di tab menu reference, yaitu ada footnote. Footnote ini menyediakan fasilitas untuk membuat catatan kaki pada dokumen. Menu insert footnote dan menu insert endnote gitu ya, pada dasarnya memiliki fungsi yang sama. Fungsi sama itu maksudnya ini menambahkan catatan pada dokumen. Perbedaannya jika insert footnote, maka catatan yang dibuat terletak di bawah dengan namanya footnote di bawah. Sedangkan menu insert endnote terletak di bawah kalimat yang diberi catatan. Kemudian menu next footnote berfungsi untuk menuju catatan kaki atau catatan akhir yang berikutnya atau sebelumnya. Sedangkan menu show note berfungsi untuk merajuk pada catatan yang bersangkutan. Masih di menu reference, ini nggak kalah pentingnya, yaitu dan bibliografi. Sebagai mahasiswa tentunya pustaka dan kemudian kita. Nah, kita bisa menggunakan fungsi ini untuk membuat kutipan daftar isi atau daftar pustaka dari daftar pustaka. Kalau kemarin kita menggunakan Mendeley kemarin. Kalau yang ini itu bawaan dari tapi sama saja. Jadi kalau kita install Mendeley nanti fungsinya kita
insert citation, style, caption, insert table, sama, tapi lebih enak menggunakan nilai karena akhirnya bisa memungkinkan kerja dari lintas laptop atau kolaborasi. Yang pertama, insert citation. Menu ini digunakan untuk membuat kutipan dari sebuah sumber dengan menu ini kita dapat menyimpan sumber kutipan yang dapat digunakan untuk membuat kata atau video. Kemudian di sini ada manage source. Menu ini berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap sumber kutipan. Kita dapat melakukan penambahan sumber melalui file pada komputer, menyalin sumber, menghapus dan merubah atau bahkan mengedit sumbernya. Kemudian di sini ada style dari kutipan kita. Biasanya stylenya ini ada apa, ya, ada seven, dulu bahasa ini. Ada banyak stylenya. Di sini gitu. Nah, di sini ada style. Ini yang Mendeley ya. Fitur bawaan dari tersebut. Sepertinya cukup berat buka Microsoft laptop saya, komputer saya. Nah, edition, 70 edition, masih banyak. Alpha, POS, EAA, kalau nggak salah angka-angkanya. Kita sesuaikan stylenya ini dengan permintaan dari penulisan di jurnal menggunakan EAA dan menggunakan 60 edition. Kita bisa merubah style, tidak harus kita klik satu-satu. Kembali ke materi di tab menu reference ini, bibliografi, untuk kita gunakan membuat daftar pustaka pada dokumen. Kalau sudah insert citation-nya, nanti kita klik bibliografi di halaman. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat kutipan. Melalui insert, setelah itu memilih format bibliografi. Masih di tab menu reference, di menu caption, di tab caption. Yang pertama ini ada insert caption, di mana fungsinya kita membuat nama gambar dengan lebih mudah. Pengaturan yang telah dilakukan pada awal akan diikuti oleh penamaan gambar-gambar berikutnya. Baik itu pula penyisipan gambar di antara dua. Dan secara otomatis merubah penamaan gambar yang telah ada. Ini nanti fungsinya di caption ini, kalau kita ingin membuat daftar gambar atau membuat daftar table secara otomatis bisa.
Sama kayak daftar isi otomatis. Daftar tabel dan gambar juga bisa dilakukan. Kalau tadi gambar, nah sekarang tabelnya. Kalau tabel ini menggunakan insert table. Menu ini digunakan untuk membuat daftar gambar pada dokumen yang bersangkutan, di mana menu ini akan secara otomatis membuat daftar gambar atau tabel ya ini yang namanya. Dengan pengaturan penomoran dan penamaan tabel yang dilakukan melalui table of ini bisa dua-dua kayak table dan gambar. Menu selanjutnya yaitu ada update table. Update table. Dengan sesuai dengan namanya, misalnya ada perubahan pada daftar gambar tabel, kita bisa buat perubahannya secara otomatis. Untuk melakukan perubahan, kita terlebih dahulu arahkan kursor pada daftar gambar yang telah buat. Ada, kemudian pilih menu update table. Cross reference ini selanjutnya cross reference ini. Menu ini digunakan untuk merujuk pada objek seperti judul, gambar, catatan kaki, catatan akhir maupun tabel. Masuk ke tab menu My Links. Yang pertama yaitu ada create, tab create berisi envelope. Ini fungsinya untuk membuat amplop dengan menyertakan alamat yang dituju. Ukuran amplop dapat diatur sesuai kebutuhan dan dapat dicetak. Mungkin pernah ya mendapati kantor kita dalam bentuk amplop, tapi penulisannya rapi. Cetak ini mereka menggunakan envelope. Kemudian label. Menu ini berfungsi untuk membuat dan mencetak label pada dokumen. Label satu label itu ada 5. Ini ada pada jangan nikahan gitu. Kita tinggal membuat daftar-daftar namanya di dalam bentuk Excel gitu. Nama di mana gitu. Atau Bapak Ibu A di tempat atau di Jakarta. Kita menggunakan label secara otomatis dalam kolaborasi dengan Excel. Selanjutnya ada Star Mail Map. Di menu ini kita diberi beberapa fasilitas yang terlihat pada gambar. Di letters ini, menu ini dapat digunakan untuk menulis surat secara manual. Email matrix, menu yang dapat digunakan untuk membuat pesan. Kita kirim email, jarang dah digunakan ya. Ada juga envelope. Menu ini digunakan untuk membuat amplop. Sama yang tadi. Directory, menu digunakan untuk membuat directory database yang telah disediakan sebelumnya. Selanjutnya normal Word dokumen, menu yang digunakan untuk mengembalikan format dokumen menjadi format biasa, yaitu format dokumen Word. Selanjutnya menu step by step mail match wizard. Menu ini dapat menggantikan menu-menu yang ada di atas dalam buat surat, amplop label, directory, dan pesan email dengan memberikan langkah per langkah dalam pembuatannya. Mungkin itu saja materi Microsoft Word pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan materi atau sebagainya, dipersilahkan.
Apakah ini hadir semua? Ini 23 kurang 2. Kayaknya ada yang nggak hadir. 21 ya. Baik, sambil saya absen ya. Absen nanti jika ingin bertanya boleh bertanya. Lebih enaknya lagi sih sebenarnya sambil praktek ya. Tadi kasusnya membuat draft skripsi gitu atau draft jurnal. Kita 25. Iya, yang ada cuma 21. Oke, Ahmed Mulalik. Atau mungkin ada yang hafal yang nggak hadir siapa? Langsung kita cancel. Atau mau dipanggil satu-satu? Ana apa Ana kirimkan ininya saat nama-namanya saat. Gimana? Ana screenshot dulu aja ya saat ininya nanti Ana cek yang nggak hadirnya siapa Ana kirim di grup aja gitu saat apa gimana. Ya boleh gitu juga. Oke. Nanti minta tolong bantuannya ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Gimana? Iya, Ustaz. Untuk absensi nanti Ana catat aja ya, Ustaz, di grup yang nggak hadir gitu. Ya boleh, juga boleh. Nanti saya update di Yakat ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz.